Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulam ma'mul wa salasaham zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasuli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Subhanahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma'nal haqdi wa nataijihi wa fadilatihi al-afwi war-rifqi. Ini suatu pasal pada menyatakan makna haqdi dan yang jadi daripadanya haqid itu, dan menyatakan kelebihan memaafkan kesalahan manusia, dan menyatakan kelebihan orang yang berperangai lemah lembut. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, "I'lam annal ghadaba ija lazima kazmuhu li'ajizin anit tasaffi fil hali raja'a ilal batini wahtakana fasara hikdan." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya seseorang yang berkehendak marah akan seseorang itu, apabila lazim menahan ia akan marahnya itu, artinya mampu menahan marahnya, tapi di hatinya tetap sarik lah. Cuma kada mengeluarkan di mulutnya, kada terang-terangan, tapi di dalam hati tetap rasa membakar, nah, rasa kada nyaman, nah, di hati. Apa tadi membungkut kala. Nah, inya kawa menahani kada tak ucap orang nang menyariki inya lah, tapi hatinya sakit benar. Nah ini lah. Karena lemah ia daripada melakukan marahnya itu. Inya kada wani juan orang nang anunya lah. Kada anu ja, tapi di hatinya tetap sakit hatinya. Nah, karena lemah ia daripada melakukan marahnya itu pada ketika ia marah itu, maka jadi kembali marahnya ke dalam hati dan berhenti marahnya itu di dalam hatinya. Nah ini nang berat benar nih, inilah di dalam hati ini nang berat benar. Orang nang dimarahi kada tahu-tahu lagi nya, nah, kada menyangka lagi. Tapi biasanya nang ada di hati marah nih, gerakannya maupun penampilannya beda bila bertemuan lah. Ada tuh nang kurang nyaman. Beliong sudah. Ini menyakiti diri sendiri sebenarnya lah. Maka yaitu jadi ia hekit, yakni dinamakan marah yang kekal di dalam hati. Nah, lapah kalau sudah dalam hati itu marahnya itu bakal panjangan, sakit hati terus sepanjangan, dendam. Nah, tapi hendak mengungkapkan terang-terangan orangnya kada wani. Nah. Dan tetap ia di dalam hati itu akan hekit dendam. Dan makna hekit itu yaitu melazimkan bersakit-sakitan hati. Dah untungnya kada ada, binasanya banyak. Lebih baik dimaafkan. Dan melazimkan benci di dalam hati akan seseorang yang dimarahi akan dia itu. Yakni adalah hekit itu yaitu jadi daripada marah, dan yaitu setengah daripada kejahatan yang di dalam hati yang dicela oleh syarak. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bihaqudin. Artinya mukmin yang sempurna itu orang yang tiada di dalam hatinya itu hakid, sakit hati, orang yang
dimusuhinya atau orang yang memusuhinya. Yakni tiada di dalam hati orang mukmin yang sempurna itu bersakit-sakitan hati akan seseorang, dan tiada melazimkan benci di dalam hatinya akan seseorang. Maka bukan itu aja, doanya akan diterima. Ini menjadi masalah. Doanya tuh akan diterima oleh Allah Ta'ala bila orang tuh benci dengan manusia, walaupun manusia itu tidak salah juga nih, walaupun salah juga, semacam kada kau memaafkan tuh nah, karena itu memutus silaturahmi. Apalagi itu terjadi kalau bedang sanak lah, memarina anak amanakan, ini yang paling sulit lah. Nah tapi kalau sudah tahu, orang yang alim, arti tahu tuh orang alim. Alim dari sisi itulah wajib mengalah. Wajib mengalah. Itu perintah Allah. Orang nang karas itunya kada tahu. Jadi kita nang sudah diberitahu, sudah belajar wajib mengalah. Karena kada rugi kita mengalah tuh. Cuma nafsu kita yang berat. Nafsu kita aja yang berat. Nah, karena kita anggap berat mana kesalahannya. Padahal kada berat. Karena ada dorongan setan di dalam hati memberat-beratkan. Kalau hendak mencontoh Rasulullah, kalau hendak bujur-bujur hendak jadi umat Rasulullah. Karena itu bagian ujian kita. Kita hidup dia pasti diuji. Bisa diuji oleh anak, istri, dan sanak, memarina, kemanakan, macam-macam. Itu pasti ada. Kada mau kada ada. Bila kada nak diuji, yang meninggal, balahir meninggal. Hidup nih, dunia ini tempat bala, daru balain wa imtihanin. Laisa dara ikramin wa ihsanin. Bukan tempat mencari kemuliaan dan bukan tempat berbaik-baik. Nah, tapi siap untuk menerima ujian dan cobaan. Itu siapa aja orangnya. Bila kada hendak diuji, ya nang sakit hati aja panjangan. Kada kau tersinggung. Hakit ini kan orang penyinggungan nih. Nah, kalau kada paham, itu didatangkan oleh kita adalah utusan Allah untuk menguji kita. Karena ya Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi dibawa dengan kalimat fi'il mudhari itu artinya setiap detik ini kita dicoba. Itu kalimatnya fi'il mudhari. Terus menerus di orang Batak bahasanya, ya kan? Cuma kita kadang-kadang kada paham. Ketika orang marah kita, itu kada paham, dikira bukan cobaan. Setiap detik dan saat kita dicoba sama Allah. Nah, tapi orang lebih nandu, senyum aja. Ada apa? Nah, kapan supaya kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Karena paling berbahaya itu kalau kita benci dengan seseorang, manusia, doa kita merdut ditolak. Karena itu sama tidak senang dengan cobaan Allah dan tidak cinta kepada Allah. Bila syarik an manusia, walaupun orang itu ada sebab, karena pintu maaf Allah aja pemaaf. Yaitu tadi karena ada yang mengganggu kita. Lah, di dalam tubuh kita ini ada 70 lebih dahsyat daripada setan nafsu kita nih. Itu. Dan apabila tetap hakit itu ada di dalam hati seseorang, maka jadi daripadanya itu 8 kejahatan yang di dalam hati. Nah, ini timbulnya pula. Ada 8 macam dampak kejahatannya itu. Nah. Pertama, jadi daripada hakit itu hasad. Hasadnya asalnya hiri kalau lah. Tapi hiri nang disertai dengan hakit tadi. Jadi benaik tingkatannya. Padahal hiri itu boleh. Jar Nabi ada 2 yang boleh dihiri itu lah. La hasada ila fisnatain kata Rasulullah. Tidak ada hasad kecuali 2 macam. Orang yang diberi ilmu mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Orang yang diberi harta dan ia menapahkan hartanya di jalan Allah itu yang boleh dihiri. Nah, lain pada itu kada boleh ya Rasulullah.
Pertama, jadi daripada hikid itu hasad, dengki, yakni akan seseorang seperti yang lagi akan datang bicara hasad, dan kecelaannya hasad yang tersebut di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi daripada hikid itu at-tasmit, yakni suka mati akan seterunya. Mendoakan tak? Dan rajah motor aja. Kan banget mana keduanya. Semacam kada senang sama sekali orang nang. Nah, yakni suka mati akan seterunya, artinya musuhnya. Nah, dengan kata bala atau dapat kejahatan. Padahal kalau orang tuh memukul kita, padanya bincul tangan kita, kita balas, orang tuh patah, zalim kita, itu dibalas. Kelebihan, apalagi mendoakan sampai mati, konyol macam-macam. Ini banget daripada pukulan ngarannya. Nah, jadi membalas itu sebenarnya boleh, tapi harus adil. Nah, pukul orang, bincul tangan, sekali seorang pukul patah tangan orang, puas tuh nafsu ya kada? Ujar nafsunya tuh puas. Nah, itu. Nah, itu perkara kena di akhirat, kada gampangan. Nah, sudah tahu paling tidak kita kau merem ya kada? Paling tidak kau merem. Melawan, kita perang ini melawan hawa nafsu ini yang berat. Semuaan itu dorongan dari hawa nafsu. Ketiga, jadi daripada hikid itu at-tahajur, yakni tiada bertaguran dengan seterunya itu. Ayo, jar Nabi 3 hari ya kalau takuran haram hukumnya. Nah, 3 hari itu bakas bertengkar kada bertaguran haram hukumnya. Karena sudah memutuskan silaturahmi. La yahillu lil muslim yahjura pauka salah satu ayam. Kita nangaran cekcok tuh pasti ada dalam kehidupan dimanapun ada, karena perbedaan macam-macam. Tapi kita harus sadar itu bagian ujian bala. Ini sebabnya diulahkan juga, kadang mau banget diusalahkan. Sekira kita ini tak salah, orang tak salah tuh Allah Ta'ala juga memulahkan kepada kita. Kita ini kadang apa-apa. Bila sudah nangka itu paham, insya Allah kada tapi nang balawas bahwa tuh sama aja pada la haula wala barataan lah. Cuma nang mengatur kita nih kadang-kadang bisa malaikat, bisa setan. Nang berikan ilham maun kita nih. Kebanyakannya setan nang beri ilham nih lah. Keempat, jadi daripada hikid itu berpaling daripada seorang karena menghinakan. Kada hakun tuh bang melihat. Bila anak bata pintang mana berpaling, sakit benar tuh bang hati. Bila itu sakit benar hati itu. Iya, namanya stres tuh kejadian. Nah itu aja lah. Dipaulah seorang juga. Untungnya kada ada sedikit untungnya, ruginya dunia akhirat. Itu ngarannya bala akhirat. Itu bala akhirat itu harus disetup. Kenapa jadi bala akhirat? Bilanya kada disetup mati ini resiko dikubur kan. Itu arti bala itu ada 2, bala dunia, bala akhirat. Bila bala dunia ya awak sakit, garing, duit kada tapi ada, itu bagian bala akhirat, tapi hati tetap zikir. Tetap ingat. Tapi kalau sudah nangka itu tadi, kada ingat zikir lagi, harus sakit hati aja. Sembahyang ada tapi khusyuk, kagandangan terus. Nah ini bahayanya itu dimaksud bala akhirat. Guring mandau terus subuh itu kada dilihatkan tuh bala akhirat. Datang terus waktu sembahyang datangnya. Berpaling. Kelima, jadi daripada hikid itu bahwa mengata akan seseorang dengan barang yang tiada diharuskan oleh syara, seperti mengupat akan seseorang dan membuka akan rahasianya dan sebagainya, macam-macamnya udah sarik tuh.
macam keburukan orang yang disarik itu terbuka semuanyaan lah, itu orang sarik. Sarik tidak terkendali ngarannya. Sarik dengan perasaan nafsu. Ini ada sarik yang dibolehkan. Sarik kita tuh tapi sarik mendidik, memberikan arahan. Bahasanya sarik keras tapi mendidik ke agama. Nangkayawan anak tuh ya, kalau keras kalau kita, kalau salah. Tapi itu kan tujuan kita untuk menyelamatkan, mendidik sifatnya. Atau dang sanak, nang ading kita tuha lah, itu boleh keras itu sifatnya, tapi sifatnya mendidik. Keenam, jadi daripada hikit itu bahwa menghikayatkan akan kelakuan seseorang dengan mempersanda-sandakan akan dia dengan apa itu, mengacuk-acukkan akan apa itu bahasanya nak, mudah meremehkan ya lah, dengan mempersanda-sandakan akan dia, mengungkapkan aib-aib orang tuh nah, kemudian yang kayak bebas benar, nah, sak handak tadi bang menyambati orang, kayak seorang ini kada punya aib lah, padahal kita nih masih ditukupi Allah Taala aib kita nih, kebetulan karena kita beribadah ditukupi si Allah Taala masih, padahal aib kita ini banyak benar, kada ada nang bersihnya kan kada ada. Paling tidak hati kita nang selalu kotor. Itu paling tidak. Pun kita pernah kawa sudah menjaga muntung katanya, tapi hati kita macam-macam. Nah, makanya disuruh bertobat itu seluruh anggota kita. Dosa hati, dosa dua mata, dosa telinga, dosa lisan, dua tangan, dua kaki. Itu lu bertobat hanya wajar mengucap astagfirullah. Itu dalam kitab. Kada wajar kita mengucap astagfirullahaladzim, tapi penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita belum ditobatkan. Itu dimurkai Allah. Istighfar yang semacam itu. Karena junub-junub anggota kita masih banyak. Ketujuh, jadi daripada hikit itu bahwa menyebut akan seseorang dengan memberi malu akan dia dan barang sebagainya, daripada tiap-tiap yang menyakiti akan badannya atau menyakiti akan hatinya. Kedelapan, jadi daripada hikit itu bahwa menegahkan seseorang daripada haknya seperti menegahkan daripada berbuat kebajikan akan kerabatnya, sebab hikit akan dia itu, dan seperti menegahkan daripada membayar akan hutang akan seseorang dengan sebab hikit akan dia itu, dan seperti menegahkan daripada mengembalikan akan harta orang yang dizaliminya daripadanya itu, sebab hikit akan dia itu dan barang sebagainya. Ini luar biasa, sudahlah dahsyatnya hikitnya seperti ini. Sudah kada bersifat manusia lagi lah. Dan sekalian yang delapan itu yaitu sifat kejahatan yang di dalam hati, yang jadi sekaliannya itu daripada hikit sebabnya, yakni daripada bersakit-sakitan hati akan seseorang dan melazimkan benci akan seseorang, dan sekaliannya itu haram yang ditegahkan oleh agama. Adapun kelebihan memaafkan kesalahan manusia itu, maka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Nah, ini dalilnya nih lah. Dalil ini apabila sudah kita tahu tuh kita wajib mengalah. Surah Al-A'raf ayat 199. Apa artinya? Ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia itu. Ini Allah menyuruh, ini perintah, kalimatnya amar lah, khuzil afwa,
Perintah. Perintah wajib. Dan suruh olehmu akan manusia dengan berbuat kebajikan. Dan berpaling engkau daripada kejahatan orang yang jahil itu. Nah, ya lah. Orang yang selalu berbuat jahat lawan seseorang itu, orang tuh jahil walaupun cerdas orangnya. Tuh nang kayak Abu Jahal, nang selalu sarik awan Nabi. Abu Jahal tuh cerdas orangnya, kan ada gampangan. Cerdas, hebat, sugih, bungas, tak kumpulan non sidin. Abu Jahal tuh, makanya diulahnya pemimpin. Kecerdasan Abu Jahal diantaranya kalau ada kapilah-kapilah Rasulullah atau lain di bekas jalan tuh ada cucuknya gitu nah, diciumnya tahunya. Kehebatannya, ilmunya. Kada bubungul Abu Jahal, cuma bungul kada paham awan Allah Ta'ala. Itu aja. Nah itu. Nah, Rasulullah itu dipandangnya manusia biasa. Bahkan lebih dari itu musuhnya memandang. Makanya kita kada boleh mengatakan Rasulullah itu manusia biasa. Kalau manusia biasa kada beda dengan Abu Jahal memandang. Basarun la kal basar. Itu kalau di rawi maulid tuh. Nah, manusia tapi bukan seperti kita. Beliau adalah nabiyun uhiya ilayya. Nah, jangan coba-coba menganggap manusia biasa. Jenisnya memang sama kita, manusia biasa. Mun kada beliau kita kada kenal Allah. Makanya bila kada mantap marifatnya wana Rasulullah, kada kau kenal dengan Allah. Jadi jalan marifat itu harus melalui Rasulullah. Kada boleh tidak, kada kawal langsung. Sebab Allah itu kada berbentuk orangnya. Laisa kamitslihi syai'un. Itu dalilnya di mana? Surah Kahfi itu terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah di surga nanti melihat langsung, apa syaratnya? Yang pertama, amal yang benar. Amal nang kaya Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Tapi yang ketiga, jangan syirik ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, 3 macam itu. Nampak nang syirik. Hanya Rasulullah yang tahu. Nang berjumpa dengan Allah, nang melihat bujur itu hanya Rasul. Jadi kita sebagai umatnya ibadah ya harus kayak Rasulullah. Itu isyarat Al-Qur'annya. Kayak apa kita? Jadi nang jahirnya dulu diikuti. Mengikut Rasulullah tuh nang jahirnya dulu kina hanya nang batinnya. Nya dua. Ada zahir, ada batin mengikut Rasulullah tuh. Ini banyak benar pengajaran kisah nang rasam-rasam Rasulullah nih. Ada kau dimain-mainakan itu. Nah, jadi cara Allah Ta'ala berpaling kamu dari mereka orang yang jahil. Orang yang jahil itu bila pangarsan tuh jahil tuh orangnya. Mun orang paham agama pasti kada mau. Karena ilmu tuh, menuntut ilmu tuh tujuannya adalah untuk mengadapkan diri atau menyadarkan diri. Itu kalau orang berilmu. Akidah untuk menyadarkan diri, puasa untuk mengendalikan diri, semuanya tuh. Kalau sudah berilmu, kada kau mengendalikan diri, berarti ilmunya tuh mentok marahnya, tertahan di nafsunya, kada bujur lagi. Maka tujuan menuntut ilmu tuh untuk mengenal Allah, menjadikan diri supaya berakhlak yang baik. Itu ilmu. Kalau akidahnya itu juga, nang iman nih, puasa tuh kayak itu juga kalau mengendalikan hawa nafsu. Punya bujur puasanya terkendali tuh nafsunya. Kada penyarikan lagi. Bilanya bujur ya kada penyarikan kalau. Kada kawapang langsung. Marahnya mempraktikkan penyarikan tuh langsung ampi kada kau. Proses dan waktu. Nah. Jadi ambil oleh kamu, kata Allah, akan memaafkan kesalahan manusia itu. Dan suruh olehmu akan manusia itu dengan berbuat kebajikan. Dan berpaling engkau daripada kejahatan orang yang jahil itu. Maksudnya suruh orang ini kita dulu lah. Diri kita dulu suruh berbuat kebaikan. Dari anggota yang 7 nih nah.
Kayak itu kalau dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, jiwa kita dulu disuruh, diperintah berbuat kebajikan. Hati disuruh, mata disuruh, telinga disuruh, lisan disuruh berbuat kebajikan. Artinya jangan sembarang melapas ucapan, jangan sembarang melapas mata, jangan sembarang membuka telinga untuk mendengarkan sesuatu yang diharamkan. Jangan menggunakan tangan, jangan kaki berjalan menuju ke kejahatan. Itu dulu diperintah untuk berbuat kebajikan. Setelah itu Allah Ta'ala baru anak, istri dan orang lain. Itu yang bujur. Berarti kita kada boleh mengorek-ngorek kejahatan orang. Karena kita ini punya kejahatan masing-masing. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Surah Al-Baqarah 237. Artinya, dan bahwa engkau memaafkan kesalahan manusia itu, yaitulah yang terlebih hampir bagi takut akan Allah Ta'ala. Memaafkan itu ibadahnya kada ada bacaannya, cuma mengandalkan hati, mengarahkan seluruh organ kita yang dikendalikan oleh hati yang bersih. Karena marah itu nafsu kan. Karena marahnya yang pertama muntung hendak berucap. Itu nang dikendalikan oleh hati. Paling tidak muntung sampai ke tangan bergerak tuh bahaya benar. Itu marah. Nah itu nang disuruh berbuat baik. Kaina dulu ke orang lain. Kucing aja sedikit disipak. Kalau salah sedikit disipak kucing. Mantap iwak bang, seorang jualingah. Mun hendak melatih sampai marah tuh, iwak pada babanam tuh andak, tukupi rangga-ranggang, dimakannya sarik kan? Itu hendak melatih. Bila sarik tuh balom lagi ngarannya. Atau duit di kantung diambil anak. Sarik kada? Nang sarik-sarik ini kan nang sesuatu nang kita sayang itu diambil orang. Nya kada mau kada dicoba, pasti ada cobaannya. Nak mau uji kita nih nang supaya sabar kadanya tuh harus ada coba. Mun kita aja nama ukur tuh belum lagi. Kalau ada dicoba. Nah, jadi jar Allah Ta'ala, dan bahwa engkau memaafkan kesalahan manusia itu, yaitulah yang terlebih hampir bagi takut akan Allah Ta'ala. Nah, karena memaafkan tadi memang Allah memerintah. Kalau kita kawa menggawi memaafkan, berarti rahman Allah sudah masuk ke hati kita. Ya kalau berarti ada ditanam di dalam hati, sudah dalam kalbu kita kasih yang itu bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kita tuh berapa puluh tahun dah kita sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya. Dan sabda Nabi SAW, salasun wallazi nafsi biyadihi in kuntu halapan lahalabtu alaihinna ma nakasa malun min sadaqatin fatasaddaqu wala afa rajulun an majlimatin yabtaghi biha wajhallahi ta'ala illa zadahullahu biha azzan yaumal qiyamah wala fataha rajulun ala nafsihi baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi babal faqri. Rasulullah bersabda, 3 perkara dan demi Tuhan yang menjadikan ia Nabi akan diriku dengan
3 perkara dan demi Tuhan yang menjadikan ia Allah akan diriku, kata Nabi, dengan tangan kudratnya, dengan kekuasaannya Allah, bahwa adalah jikalau aku orang yang baik, ya kah? Orang yang banyak banyaklah. Jikalau aku orang yang banyak bersumpah, niscaya aku bersumpah atasnya. Atasnya nanti 3 macam. Pertama, tiada mengurangkan sedekah itu akan harta. Nah, jadi Nabi, kalau sedekah itu kada mengurangkan harta. Jadi melatih jar guru, kailah atau bersedekah itu jangan mengharap dibalas Allah. Kalau kita masih mengharap, ini tinggal sudah makamnya lah. Kalau masih mengharap balasan Allah, berarti kita masih bertransaksi kepada Allah. Ya kan? Masih bertransaksi, bersedekah. Berarti kisah kita hakikatnya masih mengakui harta yang disedekahkan itu milik kita. Salah, kata dia nang dibalas, kada salah, cuma makamnya. Ya, makamnya. Kita na awam memang hendak dibalas. Ya kalau orang yang sudah pinandu makrifah dengan Allah, pilih bersedekah, kada hendak minta balas karena hakikat harta itu milik Allah. Kita di akhirat aja kena. Kemuliaan tuh di akhirat. Nah itu latihannya. Pila-pila ingat harta ini milik Allah. Harta itu titipan. Jangankan harta, awak kita sebagian titipan. Ada amanah yang kita jaga semaksimal mungkin. Jadi tiada mengurangkan sedekah itu akan harta. Maka beri ulihmu akan sedekah, ya Rasulullah. Ditangali pang sedikit lah. Cuma mau dipadahkan tuh mudahan ingat ya kan? Mudahan Jadi kita jangan gembira, jangan bangga dengan kebajikan kita seperti bersedekah. Kalau masih minta memang Allah itu berfirman, man ampaka min syai'in fahuwa yukhlifuh. Itu kalau Al-Qur'annya, barang siapa nafkahkan di Allah hartanya walaupun sedikit ya Allah, pasti ku balas. Tapi kan tentu balasannya tuh bisa macam-macam. Jangan berpikir duit atau harta balasannya. Awak sehat aja tuh lebih besar daripada duit. Banyak duit or garing aja, bawa makan bawa mantang. Jadi yang paling baik kita pahalanya kemuliaannya di akhirat kena. Jangan minta balas. Karena hakikatnya harta tadi milik Allah. Titipan juga sama awak kita ini sebagian titipan, wajib dipelihara dan dijaga. Kedua, tiada memaafkan seseorang daripada kesalahan orang yang menzalim akan dia karena ia berkehendak dengan dia, karena berkehendak dengan dia, karena zat Allah Ta'ala, melainkan menambahi akan dia oleh Allah Ta'ala, dengan dia akan kemuliaan. Diulang, kurang anuna. Kedua, tiada memaafkan seseorang daripada kesalahan orang yang menzalim akan dia karena ia berkehendak dengan dia, karena zat Allah Ta'ala, melainkan menambahi akan dia oleh Allah Ta'ala, dengan dia akan kemuliaan di dalam hari kiamat. Di situ kayak itulah bacaannya. Apa maksudnya nih? Nang cocoknya memaafkan nih lah. Nah itu masalahnya. Kalau orang tuh memaafkan kesalahan orang lain, ini mungkin salah redaksi nih lah. Nah, yang kedua, memaafkan seseorang daripada kesalahan seseorang yang menjalim akan dia karena ia berkehendak dengan dia itu karena Allah. Nah, karena zat Allah Ta'ala, melainkan menambahi akan dia oleh Allah Ta'ala, dengan dia akan kemuliaan di dalam hari kiamat. Nah itu nanti kehendaki. Jadi kita mudah-mudahan kalau memaafkan,
Apalagi nang kisah yang memaafkan ini keluarga yang dekat. Ini ulun sering menyampaikan ini. Di mana-mana pengajian nang keluarga ini banyak kan keluarga ini bahwa gara-gara harta. Nah, sama sedekah itu aja. Ulun sering menyampaikan toh. Sering menyampaikan sedekah wajibkah sunatkah? Bila tak unjuk kanang lain nang pakir miskin juga, tapi sementara dang sanak ada miskin pakir memerintah pakir kada sah sedekahnya. Ini jarang diungkap dan ini Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi nang pakir lah, nang pakir. Itu ada 2 ayatnya dalam Al-Quran dan hadisnya lengkap. Bab dalam kitab An-Nasihat Daniyah, bab Jul Arham. Banyak dia nang ta'anu tapi pada nyampaikan tuh nang semacam gerunuman santok aja orang gara-gara harta. Nah, gara-gara harta. Kada sah sedekatnya. Jadi kalau nya zakat na wajib kada sah berarti wajib mengulang. Kayak sembahyang juga. Nah makanya kita kalau mengeluarkan zakat di hati keluarga. Kalau dalam tafsir Imam Nawawi, Marhul Labid itu dipedahkan seden bahagian bapak dulu, keluarga bapak nang dekat. Kemudian sudah itu hanya bagian di mama. Tapi ini yang dikehendaki nang pakir mes, munang sugih itu dibawai memberi nang lain-lainnya. Nah, ini amal. Nah, karena zakat itu kan rukun Islam, kada kau sembarang. Nah, jadi mun kau memaafkan itu kemuliaannya kena di akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma nafsu kita ini berat lah, padahal kita memaafkan tuh awak kita kada berkurang ada. Kalau bang bakurus awak ada. Cuma nafsu kita nang berat benar. Sarik tarus. Hah? Nafsu kita nang berat benar. Ya perlu dilawan nafsu ini. Di antaranya mau lucu nafsu ialah ibadah puasa sunat. Ibadah puasa sunat. Kalau na wajib kan wajib. Nafsu itu kan mbak diculup sama di anu kalau ke air jok apa? Lalu menyarah malu mengaku antara buk. Lagi anu kada mau paling tarus nafsu ini hebat. Ketiga, tiada membukakan seseorang laki-laki itu akan pintu meminta akan sesuatu daripada seorang, melainkan membukakan oleh Allah Ta'ala atasnya pintu kepapaan. Nah, orang yang kada mau membantu orang nih, kena ini tuh pakir. Maksud pakir di sini pakir akhirat. Dunia mungkin sugihnya, orang datang ke rumah anak minta tolong. Jangan anak beri lawang jangan dibukakannya. Ini kan bisa lawang kada membukakan nih. Itu tunggu ya pakir. Pakir akhirat kada ada besar. Menyunduki aja ke lawang. Banget benar kalau tah. Banget benar. Pakir kena. Dan orang pakai apa, orang bakhil ini musuh Allah. Hadis kata Allah, al-bakhilu adu Allah walau kana aliman. Orang bakhil itu adalah musuh Allah walaupun orangnya alim. Karena Allah tuh kada bakhil, Allah tuh pemberi. Di dunia ini siapa aja diberi Allah Ta'ala, nang kafir kah, nang memusuhi Allah Ta'ala kan diberi sidin aja. Nah, mengaku Tuhan kafir aun tuh disugihakan sidin aja. Sampai kiamat. Mana amatnya nih? Dan lagi sabda Nabi SAW, ini kita mbahnya ada sarwan lah, undangan arwah kawan kita, arwah Alan, berataan kesanaan menyalawi aja. At-tawadu'u la yazidul abda illa rif'atan, fatawada'u yarfa'kumullahu, wal afu la yazidu al abda illa izzan, fa'fu yu'azzikumullah, wassadaqatu la tazidul mala illa kasratan, fatasaddaqu yarhamkumullah. Rasulullah bersabda, merendahkan diri itu
tiada menambahi akan seseorang hamba Allah Ta'ala melainkan ketinggian. Tawadu itu melainkan mengangkat derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Arti tawadu itu hati kita ini kadang-kadang merasa memiliki kemuliaan. Memang hakikatnya seperti itu. Kemuliaan itu milik Allah. Walillahi izzatu jami'an. Itu milik Allah. Semuaan kadang pun kita. Kalau kita diberi anugerah semacam itu, maka kita setiap orang muji ingat Allah itu aja, jangan ingat kita. Sampai kalau. Nah, mudah-mudahan sampai sini kita ulang. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kesimpulannya yang 3 tadi, nah, kita disuruh bersedekah. Yang pertama jangan minta balas. Yang kedua kita memaafkan orang yang menzalim kita, maka kita akan diangkat derajat hari kiamat. Yang ketiga kita membukakan pintu. Kalau orang hendak datang orang buka pintu dong, kawak ada urusan kedua lah. Tapi kalau kita menutup pintu akan memberikan, maka kita akan menjadi fakir nanti di akhirat. Di dunia sugi, hartanya tuh melilit ke gulunya kena. Dan Al-Quran itu kan harta yang tidak itu dililitakan ke gulu kena. Itu Al-Quran yang bicara. Nah itu barangkali natijah kita yang kita baca. Mudah-mudahan kita yang 3 ini kau mempraktikkan dan berniat untuk mengamalkan dan berniat meninggalkan yang 3 tadi. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita barataan dan mengampuni segala dosa kita yang terdahulu sengaja tidak sengaja, dosa kedua orang tua kita, dosa anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikas sabirin, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah